Tentang Al-Baqarah ini, keutamaannya disebutkan Nabi, juga kisah-kisahnya bersambung, jejaknya bisa diteliti, tersambung pada orang-orang yang mengalaminya atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha diantaranya ma jaa fi musnadi Ahmad wa sahihi Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Anda bisa temukan jejak ini di Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim, dalam Jami'-nya At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Ya, an Abi Hurairah, satu hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati la yadkhuluhu syaitan. Apa rumah yang seperti kuburan itu? Di antaranya rumah yang tidak pernah digunakan zikir di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah ada salat, gak pernah baca Al-Qur'an di dalam, gak pernah bacaan zikir subhanallah alhamdulillah memuji Allah salawat pada Nabi. Rumah yang gak pernah dipakai zikir itu rumah disebut oleh Nabi kuburan. Penghuninya mayat-mayat berjalan. Kalau kemudian Anda ingin jadikan rumahnya semerbak, ramai dengan zikir, tapi kadang-kadang ada kesulitan, mau sholat susah, mau baca Quran susah, mau ngaji susah, mau puasa susah, barangkali ada setan di dalamnya. Cara mengusirnya, baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan pernah dimasuki setan. Kalau Al-Baqarah berarti berapa ayat tadi? 286 ayat. Jadi kalau masih alif lam mim, setannya mundur dari kamar, lek, di ruang tengah. Nyampe 255 sampai pintu depan. 285 keluar dari pintu, 286 menjauh dari pintu Anda. Al-Baqarah, satu surat baca. Baca. Ya. Bertahap aja nggak apa-apa. Semampu kita baca sehari berapa sampai terbiasa. Baca. Keterangan lain, ini bagian paragraf terakhir, sabar. Alhamdulillah. Warawa Ibnu Hibban fi sahihi an Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Imam Ibnu Hibban punya kitab sahih dikenal dengan Sahih Ibnu Hibban. Jadi bukan Sahih Al-Bukhari saja ya, bukan Sahih Muslim. Sahih Ibnu Khuzaimah ada, Ibnu Hibban ada. Ya, jadi ada banyak versi sahih. Al-Hakim An-Naisaburi punya kitab sahih, Al-Mustadrak. Ya, teruskan. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli syai'in sinam, wa inna sinamal Qur'anil Baqarah." Setiap segala hal itu punya yang istimewa dan unggul. Dan keunggulan Al-Qur'an salah satunya terdapat pada Al-Baqarah. Jadi disebut oleh Nabi, Al-Baqarah itu sinamul Qur'an, atau surah yang sangat istimewa dalam Al-Qur'an. Semua surah istimewa, Al-Baqarah punya keistimewaan tertentu. Apa istimewanya? Kita baca, wa inna man qara'aha fi baitihi lam yadkhulhu syaitanu thalatha layalin. Orang yang terbiasa baca Al-Baqarah, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya minimal 3 malam. Wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu syaitanu thalathata ayyamin. Kalau dibaca di siang hari, dibiasakan baca, maka tidak akan masuk setan selama 3 hari. Ini kalau ini sudah urusan spiritual, jangan diukur dengan nalar, akal. Ya. Kalau nggak percaya, baca aja dulu. Kalau spiritual itu kerjakan dulu, baru dapat hikmah. Gini ya, gini. Kalau akal belum bisa nangkap, tangkap pakai iman. Kerjakan dulu, baru datang hikmah. Kalau hikmah datang, akal baru paham. Karena sepanjang akal itu nempel di manusia, sifat manusia terbatas. Yang tak ditangkap oleh akal, tangkap oleh iman. Nanti ketika iman menangkap, hikmah datang. Hikmah itu yang membantu akal untuk memahaminya. Itu poinnya. Jadi kalau Anda belum sholat, jangan hukumi dengan akal lu, sholat dulu. Habis sholat baru ngerti. Sampai ngertinya nggak ingin ketinggalan sholat. Itu caranya. Puasa dulu, baru komen. Kalau sambil ingin belajar, coba sekarang bacakan di rumah. Kalau belum mampu, baru pelan-pelan, sekarang pasang tilawah di rumah. Saya berani bicara karena saya praktekkan di rumah. Beda Pak, auranya lain Bu. Nggak percaya silahkan, buka aja. 24 jam silakan. Kan sekarang banyak kan speaker aktif yang macam-macam. Ya, itu dulu saja teman-teman sekalian. Nanti yang lain-lainnya, berapa jumlah ayatnya, bagaimana memahaminya, kita pahamkan ini, praktekkan dulu.
Setelah itu baru kemudian kita masuk kepada lafaz dan turunan-turunan yang lainnya. Apa kesesuaian dengan Al-Fatihah? Kalau di Al-Fatihah digambarkan secara umum saja. Ada ubudiyah, iya kan na'budu wa iya nasta'in. Ada uluhiyah, alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Ada tentang kiamat, malik yaumiddin. Bagaimana rinciannya? Maka dirincilah kemudian pertamanya di surah Al-Baqarah. Rincian-rincian, prinsip atau gambaran dasar-dasar umum di surah Al-Fatihah. Insyaallah detil pembahasan ayat di surat ini akan dimulai pekan depan.